Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Sobat SH. Kembali lagi bersama saya Nahdi Hairi Ramdan di acara podcast yang mengusung tema tentang isu child free yang akan ditemani oleh ada Mbak siapa ini? Halo, aku Hana. Oke, ada Mbak Hana dan Mbak Saya Mila. Oke, dan Mbak Mila. Dan terakhir ada Mas siapa ini? Aku Jaka Samudra. Oke, jadi podcast kali ini kita ditemani oleh 3 orang yang akan membahas tentang perspektif child free menurut pandangan mereka sendiri. Oke, nah jadi child free ini kan untuk di Indonesia masih awam lah ya, nggak kayak di luar negeri yang sudah menormalisasikan gitu child free itu. Kalau di Indonesia kan masih kental yang pepatah orang tua itu yang banyak anak banyak rezeki itu, benar kan ya? Betul. Benar. Jadi kita mulai ya dari menurut Mas Jaka ini gimana child free ini? Jadi kalau saya sih akan ngambil sudut pandang mengenai agama tentang selfie. Oke. Jadi kan agama Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi setiap ada masalah, setiap ada problematika, itu udah ada tata caranya untuk menyelesaikannya. Di mana? Ya di Al-Quran, hadis. Kalau nggak ada ya di Al-Quran dan hadis ada yang namanya ijma dan ada yang namanya qiyas. Jadi semua permasalahan baik yang terkecil hingga terbesar pun udah ada di situ cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau hukum mengenai child free ini sendiri, bahasanya para ulama salah satunya Syekh Syauqi adallahu taala alaina an barakatuh syafaati, beliau mengatakan bahwasanya hukum child free ini ya enggak masalah, enggak haram, enggak dosa gitu kan. Karena dua belah pihak suami istri ini kan haknya dia untuk tidak memiliki anak, ya terserah dia kan. Betul. Jadi kenapa? Karena yang pertama adalah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak diajarkan atau tidak ada tertera di situ bahwasanya hukum child free ini dosa atau haram. Dan yang ada justru di dalam Al-Quran itu adalah anjuran untuk memiliki anak. Bahkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang dimana yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bilang kayak gini, menikahlah, jangan gak menikah gitu. Dan pilihlah wanita yang subur, jadi yang ingin mempunyai anak, karena aku sangat bangga, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku akan membanggakan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan bukan Nabi Muhammad SAW aja yang bangga, bahkan malaikat pun bangga terhadap orang yang ingin memiliki anak gitu kan, karena rezeki itu akan mengalir deras, akan mengalir banyak di dalam kekeluargaan. Dan juga di dalam Al-Quran itu dijelaskan dari Quran surat Al-Hud ayat 71 yang bilang kayak gini, telah datang kabar gembira kepada Yakub anaknya yaitu Ishak. Jadi di sini kita mengambil dari penjelasan Al-Hadis sama Al-Quran itu sendiri bahwasanya mempunyai anak ini penting banget, karena ya di sisi lain banyak hal yang intinya sih rezeki yang akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu rezeki terbesar keluarga itu kan adalah seorang anak, memiliki seorang anak gitu. Nah, kan kalau dari sudut pandang agama ini kan nggak ada haramnya itu kan untuk kita menganut child free ini. Tapi ada nggak sih dampak positif dan negatifnya itu dari sudut pandang agama? Gimana itu Mas? Oke. Jadi kalau yang pertama positifnya ya. Jadi kalau positifnya sekarang ketika seorang orang tua yang sudah tua, ya pasti yang namanya tua kan cepat capek,
kemudian ya sakit-sakitannya. Ketika dia sakit kemudian dia capek kan ada yang ngerawat dia, yaitu seorang anak. Dan selain itu juga rezekinya akan dilincarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketika orang tuanya wafat atau meninggal dunia, si anaknya ini kan dia mendoakan gitu. Mendoakan karena sejatinya adalah senjata paling ampuh seseorang orang tua ketika dia ingin masuk surga adalah doa anaknya gitu. Yang kedua adalah negatif ya. Jadi negatif ini ya kebalikan. Jadi ketika dia udah tua kemudian enggak ada yang merawatkan karena kan enggak ada anaknya. Kemudian udah meninggal dunia juga enggak ada yang mendoakan. Itu kan susah juga, parah ya. Kasihan. Itu sih. Oke, jadi kan sudah dijelaskan ya dampak positif dan negatifnya. Jadi orang tua tuh kasihan lah. Jadi butuh dampingan kalau misalkan mereka masih punya anak. Kan kalau nggak punya anak kan, aduh kasihan kan ya lihatnya. Udah tua, butuh didampingi. Aduh. Nah, kalau menurut Teh Mila nih, gimana? Mau menyampaikan apa kira-kira? Saya di sini baca tadi. Jadi child free menurut kesehatan. Oh, oke. Jadi di sini ada beberapa dampak untuk kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental ya. Oke. Untuk mental sendiri dari penelitian Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat dan Kanada itu menjelaskan bahwa wanita yang tidak memiliki anak itu memiliki beberapa tekanan psikolog seperti kesepian, terus ya dan tekanan psikolog lainnya. Dan dampak child free itu sendiri rata-rata muncul di usia tua. Seperti itu. Nah, terus kira-kira dampak untuk fisiknya gimana tuh? Kalau dampak fisiknya itu di sini dijelaskan bahwa wanita yang tidak pernah melahirkan dan menyusui itu cenderung lebih beresiko terkena kanker. Waduh. Itu tuh nggak cuma satu ya, kankernya tuh ada kanker payudara, kanker ovarium, sama satu lagi kanker endometrium. Nah, mengapa demikian? Karena organ-organ si wanita itu tidak digunakan seperti pada fungsinya secara alamiah, seperti itu. Sedangkan wanita yang pernah hamil dan pernah menyusui itu kan mereka telah memproduksi atau menggunakan si organ itu dengan secara fungsinya gitu. Jadi itu lebih berisiko untuk tidak terkena kanker seperti itu. Waduh, ngeri juga ya yang disampaikan oleh Mbak Mila ini. Dengar ya untuk perempuan di luar sana yang masih menganut child free, mohon dipikirkan lagi. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Hana. Halo Mbak Hana, gimana nih untuk penjelasan tentang child free-nya? Apa alasan orang-orang tuh pada milih child free sih kira-kira apa tuh? Oke, baik. Di sini ada beberapa alasan mengapa orang-orang memilih child free. Yang pertama, tidak terpaku dengan peran gender yang sangat spesifik dan kaku. Bahwa tugasnya wanita, perempuan itu hanya 3. Menikah, hamil, lalu melahirkan. Untuk alasan yang kedua, memiliki trauma masa kecil karena dia melihat contoh parenting yang tidak baik. Jadi menimbulkan ketakutan kalau nanti dia menimbulkan trauma untuk anaknya. Untuk alasan yang ketiga atau yang terakhir, dia sudah merasa nyaman dengan ekonominya. Karena ketika kita menjadi orang tua, pasti kan kita mengeluarkan biaya yang banyak untuk membiayai kehidupan anak kita, memberikan dia pendidikan yang layak gitu kan. Jadi ketika orang itu merasa
ekonominya yang gitu-gitu aja dan dia udah merasa nyaman, pasti dia akan memilih untuk child free saja gitu kan. Terus yang saat ini lagi banyak diperbincangkan atau yang lagi viral di sosial media adalah YouTuber Gita Saf itu kan. Oh iya tuh. Nah itu yang kemarin memposting di Instagram dengan caption kan, intinya dia memilih child free ini, dia mengatakan bahwa resep bahagia adalah dengan tidak mempunyai anak. Seperti itu. Tanpa menambahkan embel-embel di belakangnya. Secara pribadi menurut pendapat saya seperti itu. Harusnya kan gitu. Nah, karena hal tersebut terkesan membakukan bahwa kebahagiaan itu adalah dengan tidak mempunyai anak. Jadi orang-orang yang mempunyai anak itu merasa tersudutkan gitu. Oh, jadi aku gak bahagia nih kalau aku punya anak gitu. Padahal kan gak gitu. Karena setiap kebahagiaan orang-orang itu berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara matang, yang sangat penting di saat memang orang-orang tersebut mau memilih child free. Yaitu yang pertama, apakah hal tersebut murni dari keinginannya? Yang dimaksud di sini adalah tidak mempunyai trauma masa lalu tidak takut ekonominya melarat. Dan juga harus siap menerima segala konsekuensinya seandainya ditanya dari lingkungan, dari keluarga, terus dari kerabat terdekat gitu kan. Dan sama seperti apa yang dipaparkan oleh Mas Jaka, perihal yang nanti ketika tua akan merasa kesepian gitu kan, tidak ada yang mendampingi. Itu betul, karena pasti kan ketika sudah ditinggalkan oleh pasangannya dan dia merasa hidup sendiri kan pasti akan baru merasakan kesepian. Seperti itu. Seperti itu Mas Nadi. Oke, kan Mbak Hana ini kan menyebut nama salah satu influencer lah ya, kita sebut. Betul. Gita Saf. Nah, Dia kan membuat beberapa postingan yang sedikit panas lah ya kita sebut. Itu menurut Mbak Hana ini gimana nih pandangannya tuh terhadap postingan Mbak Gita Saf itu? ya seperti saya paparkan tadi bahwa kebahagiaan orang-orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Jadi sebenarnya tuh gak apa-apa, oke-oke aja kalau memang mau child free. Tapi tolong saat menyampaikan statement itu lebih jelas lagi kalau itu pendapat dia. Jangan seakan-akan dia itu kayak memukul rata semua orang-orang bahwa kalau bahagia itu dengan tidak punya anak gitu kan. Seperti itu. Mungkin kalau kemarin yang menyampaikan statement seperti itu bukan Gita Saf, mungkin tidak akan ramai seperti ini karena kan beliau juga YouTuber terkenal, followers banyak, jadi pasti rame gitu. Seperti itu. Oke, karena sudah dipaparkan juga kan ya tadi menurut agama juga sebenarnya tidak haram. Betul. Cuman kan lebih dianjurkan ya Mas Jaka ya di sunnahnya gitu. Juga kan untuk kesehatan juga ada beberapa penyakitnya, semisal kita menganut child free ya dari beberapa kanker lah atau mungkin penyakit lainnya yang menyusul. Dan untuk terakhir kan ada pilihan gitu kan ya, child free itu kan pilihan. Jadi pilihan itu kan dari kedua belah pihak. Jadi misalkan pasangan ini sudah mau child free ya monggo gitu kan ya, boleh-boleh aja. Cuman kan maksudnya janganlah kalau udah child free terus keluar di sosial media bahwa oh kita ini child free loh, kalian harus coba gitu. Wah itu kan gak baik ya. Betul. Jadi kayak mengasut orang-orang tuh kayak jangan punya anak lah gitu. Cuman kan intinya itu kan child free itu kan gak buruk lah ya. Yang buruk itu kan kalau udah punya anak tapi gak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah betul sekali. Bener kan ya. Jadi kalau kan nanti cuma kan kita punya anak terus tidak memberikan parenting yang baik juga kan kasihan buat dia gitu. Apalagi kan kalau misalnya udah punya anak terus malah jadi broken home, waduh nanti kan susah lagi. Parah banget. Karena kan kalau yang penyebab broken home itu pasti mereka yang siap menikah tapi nggak siap punya anak. Gitu. Oke, karena waktu sudah menunjuk pukul 12:30 ya, mungkin kita akhiri saja acara podcast tentang isu child free ini. Terima kasih Mbak Hana, Sama-sama. Teh Mila, dan Mas Jaka sudah menyampaikan beberapa sudut pandangnya tentang child free.
Saya Nahdi Hairi Ramdan akan undur diri. Terima kasih untuk para pendengar Radio SH sudah mau mendengarkan tentang podcast ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye.